Kalau yang ini nih, siapa sih yang nggak kenal dengan coto Makassar? Ini adalah kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan yang masih menjadi menu alternatif saat berbuka puasa. Kuahnya yang gurih, kaya akan berbagai macam rempah, sangat cocok jika disantap bersama dengan nasi maupun juga lontong. Dengan pilihan beragam bagian daging hingga paru sapi, menjadikan coto Makassar diburu warga saat berbuka puasa. Selanjutnya kita akan menuju langsung ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui apa saja yang menjadi menu favorit di sana saat berbuka puasa. Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha. Gufran, tadi selain coto Makassar, apa sih yang menjadi andalan warga Makassar nih ketika berbuka puasa? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Tentu saja kalau untuk berbuka puasa, setelah berbuka puasa dengan yang manis-manis, coto Makassar ini menjadi pilihan. Selain itu juga memang di tempat saya berdiri saat ini, tempat saya melaporkan saat ini, coto Makassar bukan hanya coto Makassar biasa, namun coto Makassar ini berbeda, yaitu coto Makassar kuah putih. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa sebenarnya dan apa bedanya antara coto Makassar biasa dan juga coto Makassar kuah putih. Dan juga untuk informasi di Kota Makassar kurang lebih sudah 1 jam berlalu sudah dilakukan waktu berbuka, dan di tempat saya melaporkan saat ini memang sudah ramai sejak beberapa menit menuju buka puasa seperti itu. Dan saya sekarang langsung saja ingin memesan coto yang menjadi favorit warga Kota Makassar di sini. Pak, saya ingin pesan coto alasnya satu. Baik, terima kasih. Nah, coto alas ini memang digunakan, yang menjadi berbeda dengan coto lainnya ialah coto alas ini digunakan telur seperti itu ya, telur mentah yang kemudian nanti akan dituangkan ke kuahnya sehingga bisa menjadi eh, santapan kuah pada saat diburu berbuka puasa. Ini sudah bersama dengan Pak Mail, salah satu pengelola yang berada di Coto Akbar Daeng ini di Kota Makassar. Pak, ini boleh dijelaskan kenapa disebut coto kuah putih dan apa bedanya dengan coto yang seperti biasanya, Pak Mani? Oh ya, jadi bedanya jadi coto kuah coklat sama kue putih ini dari rasanya yang lebih gurih. Terus perbedaannya itu dari rempahnya, rempahnya ya. Terus kenapa kami di sini pilih rempah apa namanya kuah putih karena beda dari yang lain. Karena kebanyakan di Makassar itu contohnya kuah coklat. Ya. Kebanyakan kuah coklat. Nah, untuk dagingnya sendiri sampai bisa dengan apa namanya daging yang empuk ini, apa caranya dan bagaimana proses masaknya? Apakah memang membutuhkan waktu yang cukup lama? Berapa lama? Ya, jadi olahannya itu mas, masak dagingnya kenapa bisa empuk? Karena kita memakai waktu 1 sampai 2 jam masak untuk dagingnya. Ya, gitu mas. Oke, 1 sampai 2 jam ini juga bisa dilihat nih, kuning telurnya sudah ditumpahkan ke daging, dan ini kuahnya sudah siap-siap nih apa namanya disajikan di piring saya yang nanti kemudian akan kita coba dan kita racik sama-sama seperti apa rasa dari kuah coto putih alas yang saya pesan ini. Harganya juga sangat bersahabat Audrey dan juga saudara, karena kuah coto putih ini mulai dari harga Rp7.000 saja sudah bisa kita nikmati. Nah, sedangkan yang saya pesan ini merupakan kuah coto Makassar kuah putih yang pakai alas, harganya Rp11.000 dan juga porsinya lebih banyak. Ini saya akan bawa ke meja makan saya, dan juga kita akan racik bersama-sama seperti apa racikannya dan apa yang harus kita masukkan ke dalam piring saya ini sebagai salah satu makanan khas Kota Makassar. Kita racik bersama-sama Audrey dan juga saudara. Oke. Nah, karena sudah ada di sini dan yang paling utama adalah dalam meracik coto kuah putih ini, Audrey dan juga saudara, adalah bawang goreng, daun bawang, dan jangan lupa digunakan juga atau menggunakan jeruk nipis. Karena tanpa jeruk nipis ini orang Makassar bilang rasanya seperti ada yang kurang.
Nah, yang paling utama juga ini adalah menggunakan lombo atau sambal khas orang Makassar. Kalau tanpa lombo ini rasanya juga seperti ada yang kurang. Dan satu lagi ini disantap menggunakan ketupat dan cara makannya ini ada agak berbeda Audrey dan juga saudara. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa dan sebelumnya nanti saya icip dulu kuah putih coto Makassar ini seperti apa. Kita icip sama-sama. Bismillah. Hmm. Bagi Anda pecinta jeruk nipis, sebenarnya bisa tambah lagi. Dan saya ini merupakan penikmat jeruk nipis yang kecut-kecut. Jadi saya tambah 2 potong jeruk nipis. Kemudian bisa kita aduk lagi. Dan di sini bisa dilihat dagingnya banyak sekali. Ini ada pilihan daging, terus kemudian ada paru, ada jantung, dan juga ada pipi. Harganya Rp11.000 sudah bisa nikmati 1 porsi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, orang Makassar bilang nyaman nah atau nyaman ya dalam suasana seperti ini. Makanan sudah siap dan kita akan santap. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, Audrey, cara santapnya menggunakan ketupat seperti apa. Hmm. Hmm. Tanpa daging, hanya ketupat saja sebenarnya sudah nikmat sekali. Kita sudah bisa santap. Dan saya rasa dengan kuah sebanyak ini kayaknya 2 ketupat itu belum cukup ya, Audrey dan juga saudara. Sekarang saya akan icip bagaimana dagingnya, daging coto kuah putihnya. Hmm. Seperti yang tadi dibilang sama Pak Mail, karena memang ini dimasak dengan cukup lama, 1 hingga 2 jam. Jadi Anda jangan khawatir, dagingnya ini tidak keras, tapi empuk dan juga sangat lembut sehingga ketika kita masukkan ke dalam mulut, dikunyah ini tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa kemudian ditelan. Dan juga yang menjadi kuah putihnya ini adalah kacang yang sudah dikupas kulitnya, sehingga kacang pilihan ini juga bisa menambah aroma nikmatnya coto kuah putih Akbar Daeng di Jalan Malombasang. Saya langsung mencicipi, sudah tidak sabar, aromanya sudah sejak tadi tercium seperti itu, Adri dan juga saudara, dan saya akan melanjutkan untuk makan malam. Kembali ke Anda di Jakarta. Oke, terima kasih Gufran Lamataha yang nampaknya memang sudah nggak sabar untuk menghabiskan coto Makassarnya ya. Terima kasih laporannya.